Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2020. Berharap untuk kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, hati yang gembira, dan penuh dengan rasa syukur atas berkat Tuhan berupa kehidupan yang kita terima pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk edisi hari ini kita masih belajar pada bab 2 tentang teks pidato persuasif. Nah, untuk bab 2 ini, di pertemuan kedua ini ya anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arah atau pesan dalam pidato dalam mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita hari ini, sedikit Ibu ingatkan kembali kepada kalian ya, kita semua kemarin pada pertemuan 1 kita sudah membahas tentang bagaimana memahami pidato persuasif, tentang definisinya, jenis-jenisnya, pengertiannya, dan juga tentang metode, serta ada informasi-informasi di dalam pidato persuasif yang berhubungan dengan tujuan dan langkah-langkah menemukan informasi di dalam pidato persuasif. Nah, untuk informasi hari ini, materi kita hari ini, tentunya anak-anakku berharap untuk bisa menyimak dengan baik. Nah, untuk materi kita ini, anak-anakku, kita harus mempunyai pemahaman sederhana dulu ya tentang apa itu simpulan isi pidato. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan berarti hasil dari proses menyimpulkan. Nah, simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Simpulan pidato persuasif didapat dengan mencermati isi pidato persuasif yang merupakan inti sari dari pidato persuasif yang didengarkan atau dibaca. Nah, hal yang berikut yang harus kita pahami setelah kita memahami tentang simpulan isi pidato itu, kita juga diminta untuk memahami secara sederhana tentang pokok-pokok isi pidato persuasif, mana pidato persuasif yang berisi informasi yang disusun untuk memperkuat argumen penulis. Di dalam informasi tersebut terdapat pokok-pokok isi yang menjadi landasan atau acuan dalam penyusunan pidato. Ini merupakan langkah-langkah bagaimana kita menemukan di pidato persuasif. Yang pertama, kita diminta untuk membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, kita diminta untuk mencatat informasi penting yang ada di dalam pidato persuasif yang telah kita baca atau yang telah kita dengarkan. Yang ketiga, kita diminta untuk menyimpulkan pesan dari informasi di dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Kita memahami pokok-pokok isi pidato, kita juga diminta untuk memahami langkah-langkah bagaimana menyimpulkan isi. Yang pertama, kita diminta untuk memusatkan perhatian. Dalam hal ini kita harus fokus, kita konsentrasi. Benar-benar kita memusatkan perhatian pada isi teks pidato persuasif. Yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan alat tulis berupa buku, pensil, dan poin untuk kita mencatat hal-hal yang kita dengar atau kita baca pada teks pidato. Yang ketiga, kita diminta setelah menyiapkan alat tulis, kita mendengarkan, kita membaca, ya, kita mendengarkan atau kita membaca teks pidato persuasif. Yang keempat, langkah yang keempat itu kita diminta untuk mencatat pokok yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, kita diminta untuk menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang keenam, kita diminta untuk
menuliskan simpulan persuasif dalam beberapa kalimat. Itu langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. Yang berikutnya kita diminta untuk bagaimana memahami tentang syarat menyimpulkan isi pidato persuasif. Ini ada syaratnya. Yang pertama, di dalam menyimpulkan isi pidato itu anak-anakku, yang pertama kalian perhatikan adalah simpulan itu harus memuat pokok di pidato. Jadi, dalam hal ini hal-hal yang penting-penting saja ya, yang kalian simpulkan. Yang kedua, simpulan itu tidak boleh menyimpang dari isi pidato atau keluar dari konteks pidato tersebut. Ketiga, bahwa simpulan bukanlah komentar, tetapi atau melainkan ringkasan isi pidato. Dan berikutnya setelah kalian memahami bagaimana cara menyimpulkan isi pidato itu yang sesuai dengan syaratnya tadi, nah bagaimana kalian menyimpulkan secara keseluruhan hasil dari identifikasi pidato tersebut. Nah, berikut ini anak-anak sekalian merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama itu ada 3 ya anak ya, perhatikan dengan baik dalam menyimpulkan secara keseluruhan hasil identifikasi itu ada 3, itu ada pembukaan, ada isi, dan juga ya ada penutup. Yang pertama pembukaan. Nah, pada pembukaan ini apakah pidato tersebut memiliki pembukaan yang kuat? Dalam hal ini cara pembukaan yang kuat itu ada 5 unsur. Yang pertama, pembukaan itu harus merebut perhatian. Cara merebut perhatian itu melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Bagaimana menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Ya, kelayakan. Itu bagaimana kalian atau kita menunjukkan bahwa kita itu atau kalian itu layak berbicara tentang topik. Sebab pengalaman personal individu itu atau profesional yang kalian lakukan itu menunjukkan bagaimana kalian dapat melakukan dengan santun yang berdasarkan data. 4. Tujuan. Nah, jelaskan dengan baik bagaimana tujuan, apa harapanmu setelah pidato kalian lakukan. Dan yang kelima, peta jalan. Katakan bahwa kepada audiensi itu bahwa pokok-pokok pikiran pidato yang kalian sampaikan itu melalui peta jalan. Yang kedua, setelah pembukaan, nah, isi pidato ini sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Nah, isi pidato itu harus disusun secara logis, menggunakan sumber yang terpercaya. Contoh-contoh yang disampaikan atau yang dikemukakan juga itu harus yang logis, yang masuk akal, dan tentunya yang juga dikenal oleh audiens. Dan terakhir, yang ketiga, pada bagian penutup itu bagaimana cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Nah, anak-anakku sekalian, itu secara sederhana bagaimana kalian menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Nah, demikianlah penjelasan sederhana, penjelasan singkat tentang materi kita hari ini di bab 2. Pertemuan kedua, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan di dalam pidato. Berharap bahwa kalian dapat memahami hal-hal yang sudah Ibu sampaikan. Lebih kurangnya dapat kalian membaca pada buku paket pegangan siswa kelas 9 di halaman 38. Terima kasih atas perhatian kalian. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas pada bagian lain. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.